Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga keadaan baik ya, karena kita sudah di sesi terakhir nih, tidak terasa. Tiba-tiba sudah ada 7 sesi ya. Dan hari ini kita akan ada di sesi terakhir dari rangkaian program DNA. Nah, hari ini seperti biasa, saya akan ingatkan ya, untuk teman-teman, silakan namanya diganti dengan nama lengkap, agar kami tahu siapa saja nanti yang hadir, seperti itu. Kemudian juga universitasnya, seperti itu ya. Kemudian nanti selama acara, jika teman-teman ya ada pertanyaan, silahkan untuk tulis di kolom komentar. Untuk yang ingin bertanya secara tertulis, kalau yang ingin bertanya secara on cam atau misalnya bersuara, silakan untuk menunggu sampai sesi Q&A. Jadi sesi tanya jawab di akhir, oke? Nah, hari ini kita sudah kedatangan Ibu Niluh Desi Wulandari. Halo, apa kabar Ibu? Selamat sore, kabar baik Mbak Arin. Wah, apa kabar nih di Bali? Panas, tapi lagi musim hujan, Mbak. Wah, iya ini. Nah, Ibu Niluh Desi Wulandari ini adalah Asisten Human Resource Manager di The Apurva Kempinski Bali. Nah, dan beliau Oh, ini sudah apa ya, melanglang buana di dunia perhotelan gitu ya, dan dunia HR seperti itu ya, Bu ya. iya, kurang lebih Nah, seperti itu, Mbak. Tapi masih muda juga saya. oh, oke. Nah, hari ini materi kita adalah tentang memahami hak dan kewajiban tenaga kerja dan perusahaan. Karena pastinya pada saat nanti teman-teman bekerja, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh teman-teman dan ada hal-hal yang harus didapatkan oleh teman-teman. Begitu juga dari sisi perusahaan, ada kewajiban yang harus dilakukan perusahaan terhadap karyawan dan juga hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan terhadap karyawannya. Seperti Betul. itu. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, saya akan serahkan kepada Ibu Desi untuk materinya. Silakan Ibu Desi. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Arin. Selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan baik semua. Thank you Divaling sudah memberikan saya kesempatan untuk bertemu teman-teman semuanya di sini. Dan terima kasih juga waktunya untuk teman-teman bersedia untuk ikut online class hari ini ya. Oke, baik. Sedikit perkenalan, tadi sudah dibilang sama Mbak Arin ya, saya salah satu karyawan swasta di Hotel Bintang 5 yang ada di Bali, khususnya di Apurva Kempinski Bali. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar itu Apurva itu apa gitu ya. Jadi kita memang bergerak di bidang hospitality industry gitu. Dan kita memang kemarin adalah menjadi salah satu tempat diselenggarakannya KTT G20. Ya, di bulan November kemarin. Baik, supaya tidak berlama-lama karena memang durasinya tidak terlalu panjang, jadi supaya semua tersampaikan materinya. Oke, baiklah. Sip. Oke, sudah bisa lihat semuanya ya untuk presentasinya, Mbak Arin sudah tershare dengan bagus Ya, presentasinya? sudah Sudah, terlihat. baiklah. Baik, mari kita mulai. Nah, kan ada pepatah nih yang mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Nah, sedikit saya mau kasih overview sedikit tentang apa sih di Apurva Kempinski Bali itu, hotel itu seperti apa sih, apa aja sih yang ada di dalamnya. Nah, sebenarnya memang saya sudah mempersiapkan satu video, cuman kita nanti sebelum Q&A nanti kita putar videonya, durasinya hanya 4 menit aja, cuman saya mau memastikan materinya sudah tersampai semua, baru saya akan play video tentang di Apurva. Nah, fun fact-nya sedikit tentang di Apurva, kalau teman-teman tadi ngeh gitu kan saya bilang Apurva itu adalah salah satu hotel bintang 5 yang ada di Bali. Nah, di mana kalau hotel itu produk pertamanya pasti kamar. Nah, selain kamar kita juga punya yang namanya F&B outlets ya. Jadi restoran juga ada. Oke. Oke, itu nanti aja. Nah, untuk kamar sendiri kita ada 3 tipe yang ada di screen ya, biar teman-teman kebayang hotel itu seperti apa. Selain kamar juga ada fasilitas yang kita miliki, ada swimming pool, ada galeri, ada spa, dan juga restoran yang kita miliki. Kita ada 9 outlets. Nah, ini map
daripada di Apurva sendiri ya. Jadi kalau lihat dari atas ini kecil, tapi sebenarnya kita ada di 14 hektar luasnya dari jalanan di depan sampai menuju ke pantai. Oke, nah sebelum mulai ke topik inti, apa hak dan kewajiban daripada perusahaan dan pekerja gitu kan ya tadi topiknya. Ini kita mau membuka dengan skill apa sih yang dicari pada saat setiap potensial pelamar kerja. Nah, teman-teman itu ini kan sudah apa namanya sudah eee, fase kuliah akhir gitu ya, udah siap terjun ke dunia industri yang sebenarnya. Nah, supaya teman-teman juga punya bekal kira-kira apa sih yang dicari ketika kita itu datang atau di-invite untuk interview. Nah, khususnya untuk hospitality industry ya, namanya juga hospitality industry, bukan hospital ya. Kalau hospital kan rumah sakit, tapi kalau hospitality industry itu adalah usaha yang mengutamakan kepuasan konsumennya dengan ramah tamah, dengan tulus gitu. Jadi modal utamanya adalah senyum. Nah, di mana senyum itu adalah termasuk ke dalam attitude. Ya, jadi memang attitude itu sangat penting. Kenapa? Karena dari attitude atau perilaku itu adalah yang akan bentuk karakter yang bisa dilatih terus-menerus. Kalau misalkan setiap seseorang yang datang untuk interview tidak senyum, cara membuka pintunya kasar, greetings-nya juga tidak sopan. Nah, itu akan menjadi acuan kita juga untuk, apa namanya, untuk, jadi enggaknya kita meng-hire karyawan tersebut, gitu. Makanya penting ya teman-teman untuk ketika di-invite datang interview, attitude juga harus diperhatikan, harus ingat senyum, karena itu adalah modal utama loh ketika kita, bertemu dengan seseorang yang baru, gitu. Oke, itu pertama attitude. Jadi, sebenarnya saya mau bawakan 3 hal penting, 3 hal dasar yang biasanya kita pergunakan untuk meng-hire seseorang atau merekrut karyawan. Yang kedua ada grooming. Nah, pasti teman-teman mikir nih, di hotel itu kenapa sih karyawannya harus tinggi-tinggi gitu kan? Apakah hotelier industri itu merekrutnya orang-orang yang seperti model gitu kan? Jawabannya tidak. Kenapa? Yang kita perhatikan grooming-nya, bukan fisiknya. Nah, grooming itu kan mencerminkan kepribadian seseorang. Nah, ketika kita meminta atau mengundang seseorang untuk datang interview, ketika datang grooming-nya bagus, rambutnya rapi, pakaiannya disetrika bersih, wangi, serta kukunya juga bersih. Nah, itu kan kita sangat mengapresiasi karena terlihat bahwasanya seseorang itu datang dengan effort, dengan sungguh-sungguh itu datang interviewnya, dengan apa namanya kemauan dan dengan usaha gitu datang interview. Tapi coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman menjadi apa namanya bekerja di perusahaan, ketika teman-teman meminta atau mengundang seseorang untuk datang interview, terus yang datang rambutnya berantakan, terus tidak mandi mungkin, terus bajunya tidak rapi, disetrikanya, itu kan pasti memperlihatkan bahwasanya aduh kayaknya saya nggak percaya sama orang ini, bagaimana mereka bisa membantu kita untuk menjual, barang dan jasa yang kita miliki, sedangkan memperhatikan diri sendiri aja tidak bisa, kan gitu biasanya ya. Kalau ada pepatah yang menyebutkan, "Don't judge the book by its cover," cuman kalau industri ini kita harus menjudge by its cover, gitu. Jadi kalau datangnya sudah rapi, wangi, nah itu juga menjadi pertimbangan kita untuk, mencari karyawan. Nah, biasanya kenapa tinggi-tinggi? Enggak juga, tergantung dengan, spesifikasi job-nya. Nah, kalau misalkan yang tinggi itu biasanya kenapa kita butuhkan untuk di front office, untuk di depan. Front office itu adalah departemen, yang ada di depan yang berfungsi untuk membantu tamu proses check-in dan check-out gitu ya. Karena apa? Karena biasanya meja-meja front office itu tinggi-tinggi. Jadi kalau kita meng-hire karyawan atau merekrut karyawan yang tingginya tidak lebih dari meja, apa namanya, meja front office kan nggak kelihatan kita punya karyawan gitu kan ya teman-teman. Jadi penting juga bagi kita untuk melihat, spesifikasi dari job-nya masing-masing gitu. Tepat nggak kita lakukan karena memang industri ini harus menempatkan orang yang tepat di bidang yang tepat gitu. Oke, terakhir itu adalah communication skill. Nah,
Komunikasi itu sangat penting ya, karena komunikasi adalah saran untuk bertukar informasi dengan sesama kerja, menjadi penghubung satu sama lainnya, dan saran pemecah masalah, ya, sarana untuk memecah masalah. Jadi komunikasi itu tidak hanya semata-mata bagaimana kita bicara, tapi bahasa yang kita pergunakan, gestur yang kita perlihatkan, tone yang kita pilih itu juga termasuk communication skill. Terus kalau ada pertanyaan, apakah bahasa Inggris itu penting Kak untuk industri pariwisata? Nah, jawabannya adalah kita bayangkan aja, apalagi khususnya di Bali ya. Bali itu kan terkenal dengan Island of God gitu kan, dan di mana industri ini sendiri target marketnya atau target konsumennya adalah internasional. Nah, bahasa internasional kita pakai itu kan adalah bahasa Inggris. Tidak hanya bagi karyawan yang ketemu dengan tamu, tapi untuk bagian belakang juga. Contohnya apa? Kalau karyawan yang bertemu dengan tamu itu contohnya kan front office, karena nganter tamu ke kamar gitu ya. Tapi kalau yang tidak ketemu tamu itu contohnya seperti F&B kitchen gitu misalkan. Nah, itu tetap penting bahasa Inggris karena apa? Karena memang tidak hanya market yang kita sasar adalah internasional, tapi pekerja pun itu sudah mulai, banyak ekspatriat yang bekerja di dunia hospitality, banyak bulenya gitu. Jadi chef-chef saya di sini pun bulenya banyak, ada yang dari Itali, ada yang dari Prancis, ada yang dari India bahkan. Jadi, bahasa pemersatunya adalah bahasa Inggris. Kan PR juga ya kalau saya harus belajar bahasa Prancis biar ketemu chef Prancisnya saya nyambung gitu, atau harus belajar bahasa India biar ketemu chef, Indianya juga nyambung. Jadi kita pakainya bahasa Inggris gitu, karena market kita sudah internasional. Begitu teman-teman untuk, skill yang dicari ketika, melihat ada potensial kandidat. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan bisa dicatat-catat dulu ya, nanti di sesi tanya jawab kita bisa, apa namanya, melakukan, Q&A. Nah, untuk next, posisi yang ada di dalam di Apurva Kempinski Bali. Nah, posisi mungkin, teman-teman kalau ada yang pernah PKL atau mungkin ada yang pernah menginap di hotel gitu ya, memang ada beberapa posisi kita sebutnya departemen, departemen yang ada di hotel khususnya. Kalau misalkan kita ngomongin posisi gitu, apa namanya, kita, secara general aja karena semakin besar karena semakin semakin besar, company-nya biasanya departemen yang dimiliki juga semakin beragam. Nah, contohnya ada oke sebentar. Nah, contoh secara general, kita ada front office. Front office itu departemen, front of the house, biasanya yang bertugas untuk, membantu tamunya check-in dan check-out proses. Sebenarnya kalau di sini pun, di industri pariwisata pun front office itu ada banyak section-nya. Ada, bellboy, bellboy itu biasanya yang membantu membawa barang ke kamar gitu kan. Ada juga di bagian apa namanya, doorman yang buka tutup pintu biasanya, ada juga di bagian telepon operator, biasanya yang jawab-jawabin telepon kalau misalkan ada telepon dari kamar, itu juga masuk departemen front office. Terus, untuk mbak-mbak yang berbaju merah ini, kita sebutnya Lady in Red. Nah, ini khusus dimiliki oleh Kempinski karena itu adalah ikon kita. Nah, Lady in Red ini fungsinya seperti guest relations kalau teman-teman pernah dengar. Yaitu guest relation itu adalah biasanya memberikan personalized service ke tamu-tamu VIP, seperti tamunya mau makan ke restoran mana, jadi si Lady in Red inilah yang akan membantu untuk membuat reservasinya. Jadi, service yang personal gitu. Terus untuk, housekeeping sendiri itu juga beragam, ada housekeeping laundry, biasanya laundry ini yang bertugas untuk, apa namanya, menerima pesanan daripada tamu-tamu yang ingin mencuci bajunya di hotel. Plus juga tim laundry ini yang men-take care, uniform-uniform yang dipakai teman-teman kita yang lain ini, termasuk yang saya pakai, itu biasanya tim laundry yang membersihkan. Terus housekeeping lain ada room attendant dan public area. Nah, kalau room attendant itu lebih banyak di kamar, biasanya yang making bed, yang bersihin toilet di kamar, itu namanya room attendant. Kalau public area yang biasanya banyak ditemui di sisi-sisi koridor atau di restoran yang bersihin lantai lobi, itu biasanya public area, gitu. Terus, berikutnya ada kitchen. Nah, ini yang bertugas menyiapkan segala bentuk makanan yang ada di restoran. Terus untuk steward, steward ini, relate pekerjaannya dengan kitchen, karena tim steward adalah tim yang membantu untuk membersihkan, barang-barang yang dipakai oleh
apa namanya, tim kitchen saat memasak, jadi kalau selesai masak, tim steward yang bersihin. Nah, untuk F&B service itu biasa disebut waiter atau waitress gitu ya, jadi teman-teman yang membantu untuk membawakan makanan ke meja tamu. Nah, biasanya piring-piring, yang dipakai setelah makan, sendok garpu yang dipakai setelah makan itu dibantu untuk membersihkan oleh tim steward-nya. Biasanya gitu pembagian tugasnya ya, kalau untuk di hotel. Nah, ada lagi tambahan, ada spa karena kita memang di sini punya spa, jadi ada tim juga terapis, ada resepsionis juga di situ, terus ada recreation dan kids club. Nah, recreations itu aktivitasnya lebih banyak ke karena kita dekat dengan pantai ya, jadi lebih banyak ke, aktivitas yang ada di pantai, beach activities, contohnya seperti main kano atau beach volleyball, itu biasanya tim recreation yang bantu untuk conduct. Sama kids club itu adalah tempat di mana kalau misalkan tamunya check-in atau datang bersama anak kecil gitu, biasanya bisa dititip di kids club. Begitu. Nah, kalau yang ini yang baju biru, om-om yang baju biru ini adalah gym. Gym attendant itu fungsinya untuk membantu tamu-tamu yang ingin mempergunakan peralatan yang ada di gym kita. Jadi biar bisa dibantu cara pengoperasian alatnya seperti apa gitu. Terus yang hitam-hitam ini, yang baju hitam maksudnya ya, yang baju hitam ini adalah security team yang membantu untuk mengamankan area hotel, baik di dalam hotel maupun di area parkir luar. Kalau yang hijau ini adalah tim gardener. Gardener itu biasanya, yang membantu untuk membersihkan kebun, menyiram kebun, membersihkan daun-daun kering, dan lain-lain, yang relate ke kebun biasanya itu gardener. Nah, kalau yang ini adalah engineering team. Engineering itu lebih ke maintenance ya, ini departemen terakhir, lebih ke maintenance, di mana kalau teman-teman misalkan nginep di hotel, terus AC-nya bocor atau TV-nya nggak mau nyala, misalkan gitu ya. Jadi tim engineering yang akan dikirim untuk membantu memperbaiki gitu, tim engineering khususnya. Oke, sampai sini aman ya teman-teman ya, nggak terlalu cepat kan ya? Saya takut terlalu cepat nih, online kelasnya. Oke, nah, berikutnya adalah topik utama daripada online kelas hari ini. Tadi udah overview sedikit pengenalan Apurva itu apa, departemen atau posisi yang ada di Apurva, terus skill yang kita perlukan atau skill yang kita cari ketika melakukan interview, itu sudah kita jelaskan tadi. Dan yang sekarang adalah topik utama, hak dan kewajiban tenaga kerja dan perusahaan. Jadi teman-teman yang sudah siap nih ke dunia industri atau ke dunia pekerjaan gitu ya, supaya teman-teman juga lebih aware, saya sebagai pekerja hak saya apa? Dan saya sebagai pekerja jangan lupa tanggung jawab saya juga ada gitu. Jadi supaya teman-teman juga bisa lebih tahu gitu. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang bertanya bisa ditulis di kolom komentar atau raise hand, silakan. Jadi nanti sembari saya jelaskan, saya coba jawab-jawab. Oke, sampai sini aman ya? Baik. Nah, untuk sebentar. Nah, untuk, hak dan kewajiban sendiri saya sudah, compile supaya lebih mudah dibawakan dan supaya teman-teman juga lebih mudah untuk mengerti, ya. Jadi kewajiban perusahaan apa, hak karyawan apa. Jadi saya compile jadikan satu, jadi apa yang menjadi kewajiban perusahaan dan apa haknya bagi karyawan, gitu. Oke, Hana Pertiwi mungkin ada pertanyaan, silahkan tadi raise hand. Ya, selamat sore, Ibu Sore. Desi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya, untuk di Hotel Apurva Kempinski Bali ini, apakah ada karyawan difabel atau disabilitas? Mhm. Kalau misalkan ada, di bagian mana? Terus mau tanya untuk program pelatihan dan magang atau magang di karyawan di Apurva sendiri kayak gimana? Terus kemudian yang kedua, untuk di Hotel Apurva sendiri, aksesibilitas bagi difabel itu bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi siapa namanya, Mbak Pratiwi ya? Oke, baik, saya coba jawab dulu pertanyaannya dari Mbak Pratiwi tadi ya. Sebentar.
kemana dia? Nah, pertanyaan pertama, punyakah kita karyawan yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya? Tadi pertanyaan pertama, tentunya kita punya ya. Kita ada salah satu karyawan magang yang sekarang sedang magang dengan periode 6 bulan itu memang memiliki kebutuhan khusus dalam hal apa namanya? Dalam hal mendengar. Ya, jadi kenapa kita bisa? Karena kita percaya bahwasanya teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus, kayak yang tadi pertama saya bilang, kita akan menempatkan seseorang yang tepat di posisi yang tepat. Ya, jadi untuk kebutuhan khusus sendiri, seperti salah satu karyawan saya yang memiliki kekurangan dalam hal mendengar, itu kita bisa kemarin tawarkan untuk di posisi F&B Kitchen. Karena apa? Karena di F&B Kitchen kan memang eh, tidak banyak interaksi dengan tamu. Tetapi karyawan tersebut sendiri itu memiliki skillnya yang sesuai yang kita butuhkan. Jadi skillnya adalah bisa membuat pastry and bakery. Nah, jadi di situ kita tempatkan salah satu karyawan kita yang memang memiliki kebutuhan khusus, di mana yang tim dari pastry and bakery sendiri itu sudah berkomitmen juga untuk membantu karyawan kita satu ini gitu. Jadi ada di situ kita buat sistem yang namanya buddy system. Jadi si karyawan ini itu akan apa ya, diarahkan dan dibantu oleh badinya sendiri gitu. Jadi kalau ada apa-apa, badinya yang akan bantu gitu. Dan sekarang sudah mulai jalan sekitar berapa ya? Sekitar 4 bulan sampai 5 bulan deh sekarang, mau ke 6 bulan. Dan ada lagi memang karyawan kita yang memiliki kebutuhan khusus di bagian fisik gitu ya. Mungkin memang apa kurang apa ya namanya? Kurang bisa berjalan dengan cepat gitu ya. Cuman memang kenapa? Karena memang skillnya yang kita butuhkan. Karena karyawan tersebut memang memiliki skill yang sesuai yang seperti kita butuhkan. Makanya kita tempatkan di posisi yang memang tepat gitu. Jadi tidak mungkin yang memiliki kekurangan dalam hal fisik itu kita taruh di recreation gitu misalkan, karena kan harus berdiri lama, harus lari-lari, jadi kita nggak taruh di situ. Jadi kita tempatkan karyawan tersebut di posisi yang memang nyaman untuk karyawan sendiri dan memang tepat untuk yang kita butuhkan gitu. Oke, untuk magang sendiri benar kita di sini ada buka vakansi untuk magang. Kalau misalkan memang teman-teman mau berminat untuk magang di sini, nanti saya bisa share posternya ke Ibu Suri ya. Jadi bisa apply nanti, karena cara apply-nya juga online, bisa di-scan QR-nya. Nanti kita akan lakukan sesi apa namanya interview juga gitu. Jadi terbuka untuk semuanya kalau untuk magang di sini. Periode magangnya setiap 6 bulan sekali. Jadi periodenya dari bulan Januari sampai 6 bulan ke depan, habis itu Juni atau Juli sampai di bulan Desember atau Januari. Gitu. Ada pertanyaan nih, saya Aden dari Yunesa, apa penyandang autis bisa kerja kayak Omar? Maksudnya kayak Omar tuh kayak Pak Omar gitu ya? Dengan Muhammad Aden. Kayak Pak Omar itu sales bukan? Iya deh, Omar itu kan autis, anaknya Cindy Fatikasari dan Teguh Firmansyah itu, Omar itu autis. Masih ingat? Sorry, bisa diulangi lagi Bu? Saya kurang dengar. Penyandang autis bisa bekerja kayak Omar. Omar itu nama orang atau gimana? Anaknya itu, Omar itu autis, dia penyandang autis, anaknya dari Cindy Fatikasari dan Teguh Firmansyah itu kan. Oke, oke. Coba bagian ini kita coba bicarakan nanti ya pas Q&A ya. Boleh saya lanjutkan dulu ke hak dan kewajiban teman-teman, karena ini nanti adalah apa namanya topik yang menjadi topik inti untuk saat ini. Sebentar ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi Q&A-nya ya. Baiklah, berikutnya. Kewajiban perusahaan dan hak karyawan. Oke, ini saya jadikan satu di mana yang ini. Kewajiban perusahaan. Kita mulai dari yang warna biru. Ya, yang warna biru meningkatkan kualitas sumber daya. Kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya. Di mana apa haknya bagi karyawan adalah hak karyawan untuk mendapatkan pelatihan. Nah, di sini penting nih pelatihan. Terus saya berikan 2 contoh ya, di sini ada training dan cross exposure teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu. Ini gambaran umumnya saja dulu. Oke. Terus yang kedua itu ada
kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja, di mana hak pekerja itu adalah hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Oke, ini adalah beberapa contoh daripada kewajiban dan hak yang saya ambil dari buku peraturan perusahaan yang kita miliki di sini. Dan teman-teman nanti bisa explore lebih banyak lagi karena untuk hak dan kewajiban itu sangat banyak, tergantung dari perusahaan akan mengaplikasikan bagian yang mana saja. Dan ada beberapa hal yang memang masuk ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia yang wajib untuk diaplikasikan di perusahaan gitu ya. Nah, balik lagi untuk mendapatkan kesejahteraan. Apa aja itu kesejahteraan? Oke, saya kasih contohnya ada 3. Ada upah, ada fasilitas karyawan, ada asuransi tenaga kerja. Nah, teman-teman di sini kan biasanya kebanyakan mindsetnya adalah, oke, saya mau cari kerja, apa yang saya cari adalah upah. Tapi ternyata di samping upah tersebut masih ada beberapa kesejahteraan lain yang memang menjadi hak karyawan. Ya, salah satunya adalah yang penting tuh asuransi tenaga kerja karena memang di Indonesia itu pekerja wajib didaftarkan asuransi yang sudah diatur oleh undang-undang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke. Berikutnya yang hijau, kita turun ke hijau, mentaati dan melaksanakan peraturan, kewajiban ya, kewajiban perusahaan yaitu mentaati dan melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku di bidang tenaga kerja atau ketenaga kerjaan. Haknya bagi karyawan apa? Yaitu haknya untuk mendapatkan hak-hak yang diatur oleh undang-undang di bidang ketenaga kerjaan. Contohnya, ada undang-undang yang mengatur tentang cuti, ada yang mengatur tentang jam kerja, ada juga yang mengatur tentang waktu istirahat. Begitu. Terus yang terakhir, contoh terakhir, dan masih banyak lagi ya teman-teman, nanti jangan terpaku hanya sampai di sini aja. Jadi teman-teman nanti saya minta coba lebih explore lagi mengenai hak dan kewajiban ya. Yang terakhir contoh yang bisa saya kasih adalah kewajiban daripada perusahaan untuk melindungi, yang warna oranye, untuk melindungi pekerja dari tindak kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan, di mana hak karyawan tersebut adalah mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama. Itu. Nah, di sini contohnya adalah code of conduct ya. Jadi teman-teman yang teman-teman harus perhatikan adalah setiap perusahaan memiliki caranya sendiri untuk mengimplementasikan poin yang ini. Nah, kebetulan untuk di Apurva Kempinski sendiri kita ada yang namanya Code of Conduct. Code of Conduct itu adalah aturan yang diberikan oleh corporate kita yang diaplikasikan oleh seluruh Kempinski yang ada di seluruh dunia. Salah satunya adalah mengatur tentang diskriminasi. Begitu. Oke, pertama, meningkatkan kualitas sumber daya atau mendapatkan pelatihan. Nah, pelatihan contohnya adalah training atau pelatihan. Nah, karena perusahaan itu percaya dengan diberikannya pelatihan, karyawan itu akan mendapatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang lebih sesuai dengan bidang yang mereka kerjakan sekarang. Let's say gini, teman-teman kan masih sekolah gitu ya, masih kuliah. Nah, nanti ketika mulai bekerja, teman-teman kan pasti datang ke perusahaan di mana teman-teman hanya memiliki sedikit pengetahuan atau sedikit skill yang mungkin teman-teman dapatkan dari sekolah atau mungkin di tempat magang sebelumnya. Nah, dengan komitmennya perusahaan memberikan pelatihan, di situ perusahaan juga akan mendapatkan nilai plusnya. Apa itu? Karena pelatihan nilai plusnya, apa itu nilai plusnya? Ya karena pelatihan itu erat kaitannya dengan hasil. Ya, jadi kalau suatu perusahaan ingin mendapatkan hasil yang maksimal, perusahaan juga harus berkomitmen untuk memberikan training atau pelatihan yang optimal juga ke karyawannya. Begitu ya, misalkan baru tamat gitu. Misalkan kalau kita ya di sini biasanya menerima karyawan baru tamat sekolah gitu kan, baru tamat kuliah, kuliah perhotelan. Nah, ketika join di sini skill yang dia miliki hanya sebatas bisa melakukan check-in dan check-out misalkan gitu. Nah, setelah keterima, kita berkomitmen untuk memberikan pelatihan sampai dengan dia bisa mengeksplain seluruh fasilitas yang dimiliki hotel, bisa mengeksplain apa namanya, bisa escorting itu seperti ngantar tamu ke kamar, menjelaskan fasilitas di dalam kamar seperti apa. Nah, itu adalah hasil-hasil daripada pelatihan.
Nah, kalau cross exposure itu lebih ke rotasi pekerjaan, di mana yang biasanya kalau saya gitu kan, saya HRD. Nah, saya tertarik nih, aduh saya pengen tahu front office itu kerjanya ngapain sih? Soalnya dari dulu pengen banget tahu front office itu apa. Jadi melakukanlah saya cross exposure yang didukung oleh program hotel. Jadi bisalah saya tahu, bisalah saya merasakan kerja di front office itu seperti apa. Nah, biasanya dengan cross exposure itu kita mendapatkan talent-talent baru. Kita bisa tahu, oh ternyata saya tertarik di bidang ini, oh ternyata saya bisa di bidang ini, oh ternyata passion saya di bidang ini. Kadang bisa seperti itu hasilnya. Baik, sepertinya ada pertanyaan di atas. Anaknya Tengku, aduh teman-teman, ya ampun, rame ya, supaya nggak banyak. Anaknya Tengku Firmansyah Cindy Fatika Sari. Oh, Omar itu siapa? Oke, kalau boleh tahu, Iya, Omar itu sekarang kerjanya apa ya? Soalnya kita punya staff juga namanya Omar. Saya kira Bapak Aden kenal Omar. Coba di lebih di-explain lagi Omar itu kira-kira pekerjaannya apa, gitu ya. Baik, lanjut. Next adalah Omar, ya. Oke, tadi kita sebut pelatihan. Ini adalah beberapa, ini hanya contoh kecil daripada pelatihan yang biasanya diberikan di industri pariwisata, ya, beauty class. Nah, kenapa beauty class? Karena tadi yang saya bilang, grooming standar adalah salah satu komponen penting, ya kan? Makanya kenapa kita kasih beauty class, supaya karyawan kita juga bisa terlihat lebih fresh, lebih maksimal dalam memberikan pelayanan, gitu. Bayangkan kalau kita mau komplain gitu ya, mau komplain nih, mau marah-marah karena kamarnya kotor, terus ketemu sama front office-nya rambutnya poninya panjang sampai nutupin setengah muka misalkan, kan makin emosi ya gitu, makin pengen marah kalau ngelihat yang kayak gitu. Jadi ada baiknya memang grooming itu mencerminkan kepribadian. Kalau groomingnya sudah bagus, rapi, rambutnya disisir rapi, wangi, ya pasti akan memberikan energi-energi yang lebih positif gitu untuk sekitarnya. Nah, selanjutnya ada fire and safety training ya. Ini adalah salah satu training yang kita buat untuk mengedukasi karyawan bagaimana caranya menanggulangi api yang memang bisa kita padamkan sendiri. Ini kecuali api asmara dan api cemburu ya. Ini api beneran yang muncul dari api gitu, dari korek atau dari kompor. Di mana yang memang step-stepnya seperti apa, peralatan apa yang dipergunakan itu juga kita edukasi. Terus untuk Wine Academy, nah ini juga contohnya adalah teman-teman kita yang di F&B service ya, kita berikan edukasi tentang wine itu supaya apa? Supaya mereka bisa upsell, karena result daripada industri ini adalah revenue ya kan. Kalau sudah memiliki kemampuan dalam bidang wine dan teman-teman juga bisa upsell atau menjual lebih banyak lagi, itu kan ujung-ujungnya ke revenue akan meningkat gitu. Makanya pelatihan itu sangat erat hubungannya dengan hasil pekerjaan ya. Terus yang ini bapak-bapak di bawah yang bergaya dengan bapak-bapak. Nah, ini adalah kemarin training atau pelatihan untuk diver. Nah, kalau teman-teman nanti cari tahu Kempinski itu apa, nah pasti akan teman-teman temui satu unique selling point kita, di mana kita memiliki restoran underwater ya dengan akuarium di dalamnya. Nah, ini bapak-bapak diver inilah yang bertugas untuk menjaga biota laut di sana, memastikan kebersihannya, kualitas airnya juga sudah sesuai. Nah, ini bapak-bapak yang bertanggung jawab. Biasa bapak-bapak kan harus bertanggung jawab gitu ya. Terus yang terakhir ini contohnya ada butler service ya. Jadi butler itu kan apa ya? Butler itu biasanya untuk tamu-tamu yang ingin ada personalized service. Jadi kalau tamunya mau pergi kemana, nah butler yang nganter. Tamunya pengen makan apa, nah butler bisa buatkan. Itulah fungsinya butler. Jadi butler itu bisa semuanya, bisa making bed, bisa masak, bisa F&B service. Kerjaan anak-anak F&B service dia bisa bikin kopi, bisa nyetir. Itu adalah biasanya kita sebut butler, dan masih banyak lagi ya teman-teman, tergantung bidang yang
dikerjakan. Kayak Kids Club itu kan banyak tuh bekerja atau bertemu dengan anak-anaknya tamu setiap harinya. Jadi pelatihan apa yang kita bisa kasih yang sesuai dengan kebutuhannya mereka, seperti first aid training, pertolongan pertama, misalkan itu kan butuh ketika kita memang bekerja bersama atau banyak dengan anak-anak gitu. Biasanya itu. Oke, ada pertanyaan nih sepertinya. Tanya nanti. Oke, Mudi. Terima kasih, Bu Arin. Oke, lanjut. Sebentar. Nah, sekarang yang lebih menarik juga, kewajiban daripada perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja dan hak pekerja untuk mendapatkan kesejahteraan. Ini saya breakdown menjadi contohnya ada 3 ya, ada asuransi tenaga kerja, upah pasti sudah tahu upah itu apa, dan fasilitas karyawan. Nah, contohnya kesejahteraan. Paling penting nih teman-teman yang harus teman-teman perhatikan ya, asuransi tenaga kerja. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan keterima di tempat atau keterima di perusahaan mana gitu ya, ada baiknya teman-teman tanya, apakah saya di sini didaftarkan ke asuransi tenaga kerja atau tidak? Karena teman-teman harus tahu ya, ini sebenarnya sudah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan wajib hukumnya untuk mendaftarkan pekerja ke dalam 2 insurance ini. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini pun ada iurannya teman-teman, di mana contoh ya, contoh misalkan BPJS Kesehatan ini, iurannya itu per bulan adalah sebesar 5% daripada gaji pokok teman-teman. Tetapi itu iuran dibagi 2. Teman-teman hanya perlu bayar 1%, 4% itu adalah pemberi kerja yang harus bayar. Begitu juga BPJS Tenaga Kerja, ada iurannya, tapi persentasenya beda-beda teman-teman. Nah, apakah bedanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan? Oke, BPJS Kesehatan itu lebih kepada untuk asuransi kesehatan. Contoh misalkan teman-teman mengalami demam, tidak turun-turun, batuk, pilek, dan membutuhkan perawatan medis. Nah, teman-teman bisa mempergunakan si BPJS Kesehatan ini. Nah, aturannya gimana? Itu pun sudah ada aturannya. Jadi, teman-teman nggak bisa langsung datang ke rumah sakit. Jadi harus datang ke Vaskes 1 dulu. Vaskes 1-nya di mana? Itu bisa dicek di aplikasinya. Nanti kalau sudah terdaftar ya, tanya HRD-nya, caranya masuk ke aplikasi itu seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu Vaskes 1-nya teman-teman itu di mana. Jadi ketika merasa nggak enak badan, flow-nya harus ke Vaskes 1 dulu, baru kalau Vaskes 1 tidak memiliki alat medis yang dibutuhkan, baru deh itu biasanya dirujuk ke rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS. Begitu. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan ini beda. BPJS Ketenagakerjaan ini sebenarnya program pemerintah yang sangat bagus ya, karena ini dibagi dengan dibagi menjadi beberapa. Contohnya ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, yang teman-teman harus perhatikan, jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu adalah tabungan masa tua teman-teman nanti. Dan itu ada saldonya ya. Banyak karyawan yang bekerja di Indonesia itu nggak tahu bahwasanya si BPJS ini memiliki saldo yang bisa diuangkan nanti ketika umur pensiun. Nah, fungsinya yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Nah, teman-teman kan pasti ada resiko kecelakaan kerja kan dimanapun bekerja gitu ya. Contohnya ketika teman-teman bekerja terus kesleo, terus kakinya apa namanya? Kakinya bengkak, lebam, segala macam. Nah, itu yang meng-cover adalah BPJS Ketenagakerjaan karena terjadinya ketika bekerja disebutnya kecelakaan kerja. Dan teman-teman juga harus tahu BPJS Ketenagakerjaan ini akan meng-cover dari teman-teman berangkat bekerja sampai dengan teman-teman selesai bekerja dan sampai di rumah. Contohnya gini, misalkan saya nih, saya rumahnya di daerah Denpasar gitu ya, daerah Denpasar. Terus saya bekerja ke daerah Nusa Dua.
Nah, karena saya ngantuk, itu misalkan nggak sengaja lah saya nyerempet sapi di jalan naik motor terus jatuh gitu. Padahal saya belum sampai di hotel nih, tapi memang hari itu saya dischedule-kan untuk kerja. Nah, jadi kejadian itu, kecelakaan itu, kalau saya memang membutuhkan perawatan rumah sakit, BPJS Ketenagakerjaan yang akan mengcover sampai dengan saya bisa kembali bekerja dengan sehat. Gitu ya, teman-teman ya. Tapi kalau kecelakaannya terjadi di luar daripada rute yang seharusnya, nah itu nggak bisa tercover. Contoh, saya rumahnya di Denpasar, terus saya kerjanya ke Nusa Dua gitu. Atau saya pulang dari Nusa Dua menuju Denpasar, rumah saya, misalkan gitu ya. Ternyata pulang kerja saya pengen main nih ke mall gitu, ke Beach Walk yang ada di Kuta gitu, misalkan ternyata keserempet motor di depan Beach Walk, jatuh di depan Beach Walk. Nah, kalau kayak gitu itu nggak akan tercover karena itu di luar daripada rute yang seharusnya dilewatin. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini benar-benar harus dicatat nih ketika teman-teman mendapatkan pekerjaan, teman-teman harus make sure apakah dua ini bisa di-cover atau tidak, didaftarkan atau tidak. Tetapi untuk BPJS Kesehatan, asal teman-teman tahu itu bisa daftar mandiri ya. Jadi kalau misalkan memang perusahaan tidak mendaftarkan, teman-teman bisa daftar mandiri untuk BPJS Kesehatan. Oke, berikutnya contoh fasilitas karyawan ya. Yang general aja, fasilitas karyawan seperti tempat karyawan untuk makan, kantin karyawan, atau mungkin klinik yang disiapkan tempat kerja untuk karyawan yang memang membutuhkan perawatan medis, atau mungkin fasilitas lainnya seperti fasilitas merokok, misalkan gitu. Nah, itu juga termasuk fasilitas yang bisa meningkatkan produktivitas karyawan. Malah ada beberapa tempat itu yang menyediakan ruangan TV beserta karaoke di dalamnya untuk teman-teman yang ingin menghabiskan waktu istirahat misalkan gitu ya. Ada kok beberapa perusahaan ada membuat tren seperti itu. Ada yang membuat kafe juga segala macam. Nah, itu juga termasuk fasilitas untuk kesejahteraan karyawan. Kalau kita kafe di sini masih belum ada ya, tapi ruang tunggu itu udah ada. Ada TV-nya, ada beanbag gitu. Oke, selanjutnya itu ada menaati kewajiban perusahaan untuk mentaati dan melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Tadi kan contohnya saya bilang ada undang-undang yang mengatur tentang cuti, ada tentang jam kerja, ada waktu istirahat. Oke, mari kita lihat. Kita bahas tentang jenis-jenis cuti kerja. Nah, memang untuk Undang-Undang 13 tahun 2003 serta Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 memang ada mengatur tentang cuti kerja ya, di mana cuti kerja itu ada dibagi dalam dua tipe. Ada yang cuti dibayar, ada yang cuti tidak dibayar. Nah, ada yang paid leave, ada yang unpaid leave. Nah, untuk cuti yang berbayar, mengambil cuti tapi dibayar, ini ada contohnya yang di screen. Ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan lain-lain. Nah, cuti tahunan itu memang sudah diatur dengan minimum 12 hari per tahun. Ya, itu aturannya. Jadi 12 hari per tahun itu wajib seorang karyawan mendapatkan cuti. Tapi untuk pengambilannya seperti apa? Itu balik lagi ke peraturan perusahaannya masing-masing. Jadi ada yang memberikan 12 hari setelah 1 tahun kontrak, ada yang memberikannya setiap bulan. Ya, 1 tahun kan ada 12 bulan tuh. Jadi setiap bulan dikasih 1 sehingga nanti at the end dapatnya juga 12. Nah, itu aturannya masing-masing ke peraturan perusahaan. Tapi untuk undang-undang mengatur minimum 12 hari. Bahkan ada beberapa perusahaan yang memang memberikan cuti di atas 12 hari dalam setahun. Tapi minimumnya memang 12 hari. Gitu. Nah, kalau cuti besar itu adalah cuti panjang ya. Biasanya cuti panjang ini diberikan oleh karyawan yang sudah bekerja sampai dengan 6 tahun di satu properti biasanya. Dan itu pun ada maksimumnya. Saya lupa sih kira-kira berapa belas hari gitu biasanya untuk cuti tahunan. Itu untuk kalau misalkan udah kerja lebih dari 6 tahun ya di satu properti. Kalau cuti sakit, nah cuti sakit pun pada undang-undang sudah diatur teman-teman, cuti sakit itu pun ada maksimumnya, tapi harus dilengkapi dengan dokter sertifikat. Oke, dengan dokter sertifikat untuk cuti tahunan, di mana cuti tahunannya pun yang berbayar itu juga ada aturannya teman-teman. Jadi untuk 4 bulan pertama
sakit berturut-turut dalam jangka waktu 4 bulan pertama itu masih mendapatkan 100% gaji. Tapi kalau sudah mulai memasuki 4 bulan kedua, which is itu di bulan ke-5, 6, 7, 8, bulan ke-5, 6, 7, 8, itu sudah menjadi 75% gajinya dibayarkan. Terus untuk 4 bulan ketiga, turun lagi menjadi 50%, dan 4 bulan berikutnya itu 25%, sampai nanti 12 bulan. Nah, dari situ harus direview lagi apakah memang harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau seperti apa. Gitu. Nah, untuk cuti melahirkan. Nah, bagi teman-teman pekerja wanita yang umur produktif ya, nanti kalau kerja itu punya hak untuk cuti melahirkan. Biasanya cuti melahirkannya itu diatur juga 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan dengan total 3 bulan atau 90 hari. Kalau cuti keguguran juga ada, itu biasanya diatur 1,5 bulan. Biasanya ya 1,5 bulan, tapi tergantung kalau misalkan memang ada surat dokter yang mendukung gitu untuk dilakukannya cuti atau cuti sakit lebih lama, nah bisa dilakukan seperti itu. Jadi 1,5 bulan misalkan kurang, ternyata memang ada treatment lain yang dibarengi dengan surat dokter sertifikat. Nah, jadi cutinya bisa diperpanjang gitu. Jatuhnya cuti sakit, dilanjutkan dengan cuti sakit. Terus cuti ayah dan suami. Nah, karena ibu sudah dapat cuti melahirkan, karena ayah juga harus bertanggung jawab, maka memang diatur seorang ayah ketika istrinya melahirkan itu juga mendapatkan cuti. Cutinya berapa? Itu cutinya minimum adalah 2 hari. Tetapi kalau ada perusahaan yang memberikan lebih dari 2 hari itu nggak apa-apa. Tapi minimumnya 2 hari cuti untuk ayah atau suami ketika istri melahirkan. Nah, untuk cuti ibadah, nah kalau di Bali itu jarang ya kita pergunakan cuti ibadah, tapi dari yang saya baca-baca cuti ibadah itu biasanya untuk yang umroh dan lain-lainnya. Itu biasanya hanya 1 kali dalam 1 tahun biasanya cuti ibadah itu bisa diambil. Tapi kalau di Bali jarang untuk cuti ibadah kita aplikasikan. Nah, cuti penting lainnya itu contohnya seperti cuti kedukaan. Kalau misalkan orang tua meninggal, pasangan meninggal itu ada cutinya. Terus ada juga cuti sunatan anak atau baptis anak. Kalau di Bali kita sebutnya 3 bulanan anak. Nah, itu juga ada cutinya. Nah, itu juga ada aturannya ya. Dari buku peraturan perusahaan sih sudah ada beberapa yang kita pakai, seperti cuti kedukaan, cuti baptis atau khitanan anak juga kita pakai, dan masih ada yang lainnya. Oke, sebentar, coba mari kita cek chatnya. Maaf saya telat, nggak apa-apa, silahkan bergabung. Iya, ini tadi ada pertanyaan Bu Heeh, Desi, mau heeh. ditanya sekarang atau bagaimana? Mungkin nanti pas Q&A ya, Oke, supaya oke, baik. siap. Teman-teman kita sepakati nanti pas Q&A ya, tanya-tanya jawabnya. Oke, siap. Kita lanjutkan sedikit. Nah, yang terakhir untuk kewajiban kewajiban perusahaan dan hak karyawan. Yang terakhir itu ada melindungi pekerja dari tindak kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan, atau hak karyawan untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Nah, tadi kan saya udah sebutkan ya tentang setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengaplikasikan poin ini. Kalau yang dari industri pariwisata atau Kempinski kita sebutnya Code of Conduct. Salah satunya adalah mengatur tentang apa itu diskriminasi, ya, mengatur tentang diskriminasi. Karena kita, Kempinski, sebagai salah satu hospitality industry yang ada di dalam industri pariwisata, itu sangat tidak membenarkan praktek diskriminasi terhadap siapapun, entah itu dari karyawan ke tamu, entah itu dari karyawan dari karyawan ke karyawan, entah itu dari tamu ke karyawan, atau mungkin bisnis partner ya. Karena kalau kita ngomongin hospitality industry itu tidak semata-mata hanya karyawan dan tamu saja atau klien saja, tapi kita punya bisnis partner lain seperti supplier, orang-orang dari vendor, ojek online, nah itu juga masuk ke partner kita. Jadi kita tidak melakukan praktek diskriminasi terhadap siapapun, gitu ya. Itu adalah komitmen kita.
Dan biasanya praktek diskriminasi itu kan dialami oleh orang-orang yang diperlakukan tidak adil hanya karena salah satunya hanya karena gendernya, diperlakukan tidak adil karena dia perempuan, diperlakukan tidak adil karena dia laki-laki, atau karena etniknya, dari mana asal-usul. Kita tidak membenarkan praktek tersebut. Karena untuk sekarang ini, saat ini memang trennya di industri pariwisata itu adalah kita bisa sebut unity and diversity, keragaman ya. Kita bisa menerima pekerja dari manapun, kita bisa menerima tamu dari manapun, tanpa memperdulikan latar belakangnya gitu. Oke, dari nationality, jadi kita nggak ada yang namanya kita hanya terima tamu Eropa gitu, nggak ada, semua kita terima. Dari agama, kita memperlakukan semua dengan fair, semua dengan adil, apapun agamanya, apapun kepercayaannya. Terus apapun sexual orientation-nya juga kita tidak boleh melakukan praktek diskriminasi terhadap teman-teman kita yang memiliki kebutuhan khusus, juga kita tidak dibenarkan untuk melakukan diskriminasi terhadap ibu yang sedang hamil, juga tidak dibenarkan untuk melakukan praktek diskriminasi. Oke, sedikit lagi teman-teman. Baik, kewajiban karyawan dan hak perusahaan. Apa sih kewajiban kita nanti sebagai karyawan? Dan apa sih haknya perusahaan gitu ya, untuk mendapatkan hak haknya perusahaan dari karyawan. Oke, yang pertama, kewajiban kita mentaati tata tertib aturan yang berlaku. Contoh, tata tertib apa? Tata tertib jam kerja, kehadiran. Kalau udah di schedulein kerja jam 9, berarti jam 9 sudah siap bekerja. Kehadiran, kalau misalkan dischedule-kan kerja, jangan tiba-tiba nggak hadir. Kalau teman-teman misalkan ketika dijadwalkan kerja itu mengalami sakit gitu ya, itu juga ada etika kerjanya, harus diinformasikan ke tim leadernya minimum berapa jam sebelumnya, biasanya gitu, tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Terus yang merah begini ke sini, yaitu menghormati pimpinan dan sesama pekerja. Sama juga dengan tadi ya, code of conduct. Kita saling menghormati sesama pekerja dan kepimpinan juga saling menghormati gitu. Jadi diperlakukan sama, tidak ada praktek diskriminasi dan lain-lain. Terus berikutnya, melaksanakan standar operasional kerja dan standar kualitas yang berlaku. Nah, ini setiap perusahaan pasti beda-beda standarnya. Ya, standar itu bisa disebut SOP, standar operational procedure, di mana yang pasti setiap perusahaan itu punya bagaimana caranya megang gelas, bagaimana caranya taking order, bagaimana caranya check in, check out. Nah, itu semua pasti punya standarnya. Disitulah kewajiban kita untuk mengikuti standar yang perusahaan punya, ya. Jadi kita harus ikutin, gitu, menyesuaikan diri. Terus yang terakhir, memelihara dan menjaga barang-barang hotel. Salah satunya yang kita bisa lakukan adalah apa? Inventory. Kita mencatat berapa barang yang kita pinjam, berapa yang barang yang kita pakai, berapa kerusakannya karena apa, itu juga harus dicatat gitu ya. Contoh barang-barang milik hotel atau milik perusahaan yang kita pakai, hal kecil aja. Kalau di back office ya, di HRD office saya ini banyak barang-barang hotel yang saya pakai. Contohnya uniform, itu barang hotel. Contohnya headset ini, contohnya pensil yang saya pakai, meja yang saya pakai, itu semua barang-barang hotel ya. Jadi karena hotel bersedia untuk meminjamkan ke saya untuk saya pakai, jadi saya juga punya kewajiban untuk menjaga barang-barang tersebut. Tapi kalau terjadi kerusakan, kita harus catat. Dari situ kita review nih, dari inventory ya. Jadi pencatatan itu kita bisa review kira-kira barang saya pinjam sekian ribu. Sekarang yang masih kita pakai adalah 900. Lagi 100-nya kemana? Nah, itu harus diidentifikasi. 100-nya itu kemana? Apakah rusak? Apakah hilang? Kalau rusak, rusaknya kenapa? Apa karena rusak pemakaian? Atau karena rusak umur gitu. Nah, kalau memang rusaknya karena rusak pemakaian, apa yang harus kita lakukan? Dengan cara pelatihan. Diberi pelatihan, diberi pengertian bagaimana caranya menjaga barang-barang tersebut. Gitu, teman-teman. Oke. Sampai sini, teman-teman mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, boleh saya play video ya. Sebentar ya. Boleh saya, seperti janji saya,
pertama Bu Arin, boleh saya play video sedikit supaya lebih rileks gitu tentang di Oh Apurva iya, ya? boleh Ibu. Ya. Oke, cuman menit. Silahkan teman-teman. Suara nggak ada ya? Nggak ada suaranya. Memang tidak ada suaranya atau bagaimana Bu Desi? Mungkin suaranya tidak terdengar. Baru pasang headset Ibu Desinya. Oh iya, Oh, eh, sorry, gimana? ini tidak ada suaranya Ibu. Oh, nggak Apa ada memang suaranya. iya? Atau memang tidak ada suaranya? Ada suaranya, sebentar. Kedengeran nggak, Bu? Kecil kalau di saya. Kayaknya harus dibuka dulu headsetnya kayaknya Bu. Kayaknya perlu dibuka. Oke, sebentar ya. Tidak dengar di saya. Ini masih belum terdengar, tapi mungkin memang audionya mungkin dari video. Silakan disimak ya teman-teman. Apa ada YouTube-nya Bu biar kami yang bantu share? Apa ada link YouTube atau link Drive-nya Bu biar kami bantu share? Oh, di presentasi yang saya kirim sebelumnya ada tuh Bu, yang paling terakhir. Sebentar. Adakah? Tidak ada Ibu, bentar ya. Oh, nggak Di ada. halaman berapa ya? Di halaman terakhir, setelah thank you. Setelah thank you. Oh, mungkin ini belum terupdate ya Bu ya. Oh, belum ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Arin, kita Q&A aja kalau gitu ya. Oke, siap. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Tadi Oh, ada di Allah. kolom chat sama Oke, raise hand. Mungkin kita ke kolom chat dulu mungkin ya, Bu Desi. baik. Ini Siap. ada Atifatul Rahman dari Universitas Negeri Padang bertanya, kalau untuk disabilitas tuli, posisi yang cocok apa ya di Apurva Kempinski? Seperti itu. Oke, kalau misalkan memang kekurangan dalam ini ya, apa namanya, kebutuhan khusus dalam hal, mendengar misalkan, itu bisa contohnya seperti yang kita punya sekarang. Kita punya salah satu anak trainee itu memang, memiliki kebutuhan khusus dalam bidang dalam sisi pendengaran gitu, susah mendengar dan memang, ketika berbicara juga agak susah, jadi harus menggunakan alat bantu biasanya untuk mendengar. Itu pun tidak 100% terdengar. Nah, itu kita tempatkan di bagian, F&B kitchen, di bagian pastry and bakery. Ya, dengan tadi yang saya bilang, dengan, memang komitmen daripada timnya sendiri untuk menemani atau kita sebutnya buddy system. Jadi ada satu karyawan yang memang kita dedikasikan untuk membantu anak ini. Kalau misalkan terjadi kesulitan gitu ya, kalau ada yang mau tanya, kalau ada orang yang mau berkomunikasi biar bisa dibantu gitu. Gimana caranya komunikasi sama anak ini gitu. Dan memang kita tidak sama sekali kita tidak menutup kesempatan bagi teman-teman yang memang memiliki keterbatasan khusus, tapi memiliki skill yang kita butuhkan, kita sangat welcome untuk teman-teman bisa join sama kita.
Jadi yang penting skillnya ya. Jadi Iya, mau posisi betul. apapun, asalkan skillnya ada, silakan untuk mencoba. Silahkan dicoba. Nah, nanti kan akan ada proses interview juga. Dari situ kita bisa nilai nih, tepat nggak si aplikan ini untuk posisi yang kita cari, gitu. Nah, oke, semoga menjawab ya, Atifatul. Kemudian ini ada pertanyaan dari Yanti. Kalau bekerja di Apurva atau mungkin secara umum juga ya, mungkin Bu Desi bisa menjelaskan, itu apakah untuk mendapatkan cuti tahunan itu apakah harus minimal 1 tahun kerja dulu atau setelah dia istilahnya kontrak itu sudah punya hak untuk mendapatkan cuti tahunan gitu, Bu? Oke, itu biasanya masing-masing apa namanya perusahaan punya aturan sendiri, Mbak Arin ya. Jadi cuti tahunan kalau di industri kita itu trennya biasanya memang sudah bisa didapatkan ketika bulan pertama join. Jadi dikasihnya setiap bulan. Bulan pertama satu, bulan kedua dapat satu lagi dan itu sifatnya akumulatif, dapat dihitung ke belakang. Jadi ketika join Januari, terus Desember udah mulai dapat 11 gitu, belum diambil juga. Nah, itu bisa diambil sekalian. Sama tadi juga ada titipan jawaban ya untuk anak-anak yang memang teman-teman yang memang memiliki apa namanya kebutuhan khusus untuk mendengar dan berbicara. Nah, itu juga kita punya outlet lain selain back of the house F&B kitchen. Kita ada yang namanya laundry, ada juga yang namanya housekeeping. Nah, itu juga bisa diisi oleh teman-teman yang mungkin berminat ya gitu. Silahkan teman-teman yang mau kerja di perhotelan di Bali nanti Silahkan bisa apply untuk loh kalau mau. melamar. Oke, siap. Terima kasih. Ini sekarang kita ke yang raise hand dari tadi ada Muhdi Abdillah. Halo Oke, Muhdi, bisa Pak Mudi, ada unmute? pertanyaan mungkin? Oke, silakan. Oke, selamat sore. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah Pak Mudi. Iya, saya mau tanya tadi untuk disabilitas pendengaran dan bicara ya sudah ada apa divisinya yang bisa menangani ya. Saya mau tanya mungkin ada beberapa apa bidang spesifikasi salah satunya dalam bidang entertainment, bidang art kayak musik atau kreator itu ada nggak yang bisa siap divisinya untuk menangani disabilitas gitu? Contohnya kayak disabilitas netral di bidang mungkin musik sama teknologi kreator, heeh, itu sih nanti Hmm. lebih lengkapnya saya kirim, di chat ketikan saya juga nggak apa-apa, heeh, Oke, bidang barangkali yang itu bisa Mbak. menerima gitu, bidang yang di bidang creator. Nah, untuk Nggih, di industri ini sendiri kalau untuk beda bidang kreatif itu kita ada marketing team ya. Biasanya yang kita butuhkan adalah skill untuk fotografi, editing, videografi, juga desain biasanya. Kalau untuk entertainment seperti musik itu di industri kita masih belum ada. Biasanya kita menggunakan third party kalau misalkan memang ada kebutuhan untuk entertainment, biasanya di restoran gitu kita pakai third party. Tapi kalau kreatif lebih ke desain, foto, editing dan segala macam, kita ada departemennya sendiri. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Muhdi. Terima kasih Bu Desi. Kemudian ada Abdul Aziz yang mau nanya langsung, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat, salam buat kita semua. Saya mau bertanya terkait dengan tadi apa namanya terkait dengan jaminan ketenaga kerjaan tadi. Nah, tadi sempat saya mendengarkan bahwa 5% dari jumlah gaji itu adalah iuran yang harus pekerja setor untuk biaya BPJS ketenagakerjaan dan 1%-nya itu 4%-nya dari perusahaan pemberi kerja, sementara 1%-nya dari kita. Nah, pertanyaan saya apakah di perusahaan swasta maupun negeri itu aturannya sama untuk itu? Nah, selanjutnya tadi ada BPJS Kesehatan. Apakah persamaannya dengan asuransi jiwa itu? Nah, contohnya misalnya kalau tadi kakak bilang jauh-jauh lah ya, misalkan saja kecelakaan ketika proses perjalanan menuju kerja. Nah, apakah nanti kecelakaannya itu kayak asuransi jiwa itu
janji meninggal atau kecelakaan di atas aspal gitu loh. Artinya di rute jalan gitu. Bukan di luar rute aspal gitu. Itu maksud saya. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin tadi kebalik ya. Yang tadi yang aturan 4% dan 1% itu adalah BPJS Kesehatan. Nah, Oh iya, itu sorry. benar. Itu sudah ada undang-undang yang mengatur, Pak. Jadi semua persentase untuk iurannya sama. Begitu juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sama, ada persentase iurannya juga dan itu sudah diatur oleh undang-undang. Nah, jadi itu yang harus diikuti. Coba nanti lebih dieksplor lagi, Pak, di internet untuk jaminan untuk BPJS Ketenagakerjaan apa saja yang di cover ya kan ada banyak jaminan pensiun, JHT, kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, persentasenya berapa, perusahaan berapa, karyawan berapa itu juga sudah diatur dan harus diikuti. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan tadi saya agak kurang paham pertanyaannya. Di luar aspal atau di dalam aspal gitu ya tadi ya? Enggak, Gimana Bu Arin? artinya ketika orang itu kecelakaan di jalan gitu lah. Mm-mm. Di jalan, maka yang mengcovernya itu kan contohnya apakah askes atau contohnya kan biasanya askes itu ketika dia apapun yang kecelakaan entah dia nabrak sapi, nabrak becak, nabrak apa, ketika dia tabrakan atau kecelakaan di atas jalan, maka askes itu akan mengcover. Apakah kasusnya sama dengan yang ini asuransi ketenaga kerjaan gitu? Iya. Berarti untuk BPJS Ketenagakerjaan lebih ke jaminan kecelakaan kerja. Iya benar Pak. Apapun model kecelakaannya, entah itu kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan beruntun atau apa gitu. Kalau misalkan memang menyebabkan karyawan tersebut membutuhkan bantuan medis, itu akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selama rutenya memang menggunakan rute yang sesuai dari tempat kerja ke rumah atau dari rumah ke tempat kerja gitu. Semisal kalau rute itu Kak, dia misalkan rute itu ada apa ya, sesuatu yang harus dia muter arah atau balik rute itu apakah nanti alasan misalnya dia balik rute karena mengambil sesuatu atau rute biasa yang area kaperannya dari BPJS tadi itu karena diblok atau ada penutupan jalan gitu. Apakah nanti ketika kecelakaan, ketika dia muter arah atau apa yang saya maksudkan tadi itu apakah di-cover juga gitu ketika kecelakaan? Oke, baik, thank you pertanyaannya. Jadi biasanya jika terjadi kecelakaan kerja itu, yang harus dilakukan pertama adalah membuat surat keterangan daripada kepolisian bahwasanya memang terjadi kecelakaan kerja. Nah, dari situ akan diisi keterangannya bahwasanya kenapa melewati rute itu, kronologi Oh, kejadiannya iya seperti iya iya. apa, dan itu bisa dibantu pembuatan suratnya oleh keluarga yang bersangkutan. Jadi tidak harus karyawan yang sedang mengalami kecelakaan kerja harus ke kantor polisi untuk membuat keterangan, nggak usah. Jadi boleh dibantu oleh keluarga. Jadi dari situ kan bisa dijelaskan nih kenapa memilih rute itu. Apakah karena penutupan jalan, apalagi kan kalau udah penutupan jalan kan mau nggak mau harus memilih rute lain nih. Nah, jadi dari situ kita bisa pakai acuannya untuk mengklaim BPJS-nya begitu. BPJS Ketenagakerjaan. Begitu. Oke, thank you Mbak atas Sama-sama. infonya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kemudian ini tadi ada juga yang nanya di kolom komentar, apakah kalau kerja di perhotelan atau hospitality itu bisa freelance nggak ya untuk admin atau accountingnya atau yang lain seperti itu, Bu Desi? Freelance ya. Sebenarnya kalau di perhotelan atau industri pariwisata itu sangat mungkin karena opportunity-nya banyak, Mbak Arin. Jadi kayak apa ya? Kita kan di sini ada sebutnya full time. Ada juga yang kita sebut sebagai karyawan daily worker. Ada juga yang casual worker. Nah, mungkin nanti freelance-nya itu lebih kelihatan ke casual worker. Jadi ketika memang ada project yang bisa dikerjakan, ya karyawan kita minta untuk bekerja. Tapi kalau tidak, karyawan bisa mengisi aktivitasnya dengan kegiatan lain, mungkin kerja di tempat lain atau mungkin sambil kuliah. Nah, itu juga bisa. Itu tergantung daripada kebutuhan kebutuhan operasionalnya juga. Kadang memang ada yang request, oh saya cuma butuh untuk mengerjakan project A gitu. Jadi itu yang kita butuhkan untuk karyawan freelance gitu.
Oke, berarti ada ya teman-teman, silakan nanti kalau Ada. misalnya ada proyekan bisa diikuti. Kemudian ini ada pertanyaan mengenai hak tentang asuransi. Mhm. Apakah hak itu bisa didapatkan sejak magang atau harus menunggu sebagai karyawan dulu baru dapat? Oke. Sebenarnya balik lagi ke perusahaan ya Bu ya. Kalau kita di sini di industri pariwisata khususnya di Kempinski, untuk insurance sendiri, kalau status karyawan itu adalah karyawan, magang, let's say trainee gitu ya, anak training. Nah, anak training itu kita pasti daftarkan BPJS Ketenagakerjaan, paling tidak. Karena apa? Untuk meng-cover ketika mereka amit-amit ya mengalami kecelakaan kerja. Karena kalau untuk training itu kan memang, frekuensi kerjanya sering, karena ikut dengan jadwal sama seperti senior, ya kerja 5 hari, 2 hari libur, dan sebagainya. Jadi, kita memberikan perlindungan ke mereka supaya mereka juga lebih merasa aman ketika bekerja. Beda hal dengan casual, kalau casual kan itu seasonal, jadi hanya, dipanggil ketika apa namanya, dibutuhkan, misalkan seperti Natal, Tahun Baru. Nah, sisanya kan enggak tuh. Nah, kalau yang itu kita belum daftarkan karena memang frekuensi kerjanya tidak banyak. Tetapi kita di sini kalau di Kempinski ya biasanya sih kebanyakan hotel-hotel bintang 5 yang ada di Bali itu memiliki fasilitas kesehatan yang bisa dipakai oleh karyawannya. Jadi kalau sakitnya misalkan kesleo atau, apa namanya, misalkan luka gitu, nah bisa datang ke, klinik yang disediakan di hotel. Biasanya trennya di Bali seperti itu, Mbak. Jadi hotel bintang 5 pasti ada fasilitas kesehatan di dalam hotelnya, gitu. Kalau industri pariwisata perhotelan ya, Oke, gitu. berarti tergantung lagi ya nanti dengan Mhm, perusahaannya seperti iya, itu. kebijakan perusahaannya seperti apa. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman dapat kerja, entah itu magang, karyawan atau apa, silakan ditanyakan Iya, ke harus HR. dipastikan, benar, Iya, itu harus dipastikan insurance-nya, terutama di jaminan kecelakaan kerja, itu sangat penting. oke. Nah, sekarang kita ke yang raise hand lagi. Ini ada Sektia Gani. Silakan Sektia Gani. Oke, silakan. Iya, selamat sore. Izin bertanya, Kak. Untuk jenjang karir sendiri untuk disabilitas, apakah ada batasan tertentu di dalam sebuah perusahaan gitu, Kak? Terutama apabila ingin menjadi karyawan tetap atau ingin naik jabatan gitu. Mungkin segitu, Kak. Oke. Thank you, Mbak Septi. Pertanyaannya, tentu keterbatasan itu tidak menjadi penghambat untuk teman-teman yang ingin berkarir. Selama memang teman-teman memiliki skill yang dibutuhkan, teman-teman bisa memenuhi kualifikasi yang diinginkan, gitu. Karena kalau sudah bisa masuk ke dalam satu perusahaan, itu berarti perusahaan juga punya kewajiban untuk apa? Untuk mendevelop, untuk memberi pelatihan, gitu. Jadi kalau sampai itu terjadi, itu berarti perusahaannya melakukan praktek diskriminasi. Karena tidak memberikan haknya karyawan untuk berkembang hanya karena berdasarkan karyawan memiliki kebutuhan khusus, gitu. Jadi pada dasarnya hal seperti itu harusnya tidak terjadi selama memang karyawan tersebut memiliki kualifikasi yang sesuai, sudah memiliki apa namanya syarat-syarat atau skill yang dibutuhkan oleh perusahaan, gitu. Jadi hal-hal seperti itu harusnya tidak menjadi penghambat untuk teman-teman bisa berkarir lebih tinggi lagi. Gitu, Mbak Septian. Oke, semoga menjawab ya, Mas Sektia Gani. Nah, selanjutnya kita ada Ade Yayang Latifah yang mau bertanya. Oke, Ade Yayang silakan untuk... Halo Kak, Oke, silakan. halo. Iya, Ya, halo, halo. silakan. Eh, ya Kak, bertanya ya. Udah jelas kan ya Kak suaranya? Sudah, sudah. Sudah, Adik. sudah. Iya, izin bertanya untuk cuti melahirkan sendiri gitu Kak. Nah, bagaimana kasusnya ketika misalnya si ibunya ini sudah melampaui batas Halo, Ade. Sorry, bisa diulangi pertanyaannya, Ade? Tadi Iya, suaranya agak keputus.
Atau mungkin dimatikan saja videonya biar tidak berat internetnya. Oh, ini sepertinya internetnya. BPJS kesehatan Halo? sendiri. Iya, Halo? Adik, bisa diulang pertanyaannya? Ini videonya saya matikan ya, karena mungkin berat. Silakan diulang pertanyaannya, karena tadi Oh, iya, putus. sudah jelas ya, Kak? Oke, Sekarang sudah. sudah. Silakan. Ya, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana jika kondisi terkait dengan cuti melahirkan gitu. Bagaimana jika kondisi anak tersebut misalnya tidak bisa ditinggal, bisa jadi mungkin karena suaminya dia juga kerja dan anak itu betul-betul tidak bisa ditinggal, tapi di sisi lain dia juga masih membutuhkan pekerjaan yang masih ada gitu, yang dia sedang geluti saat ini gitu, atau dalam artian kalau misalnya saya gitu, contohnya saya masih ingin bekerja, tapi anak saya tidak bisa ditinggal gitu. Apakah bisa ada solusi lain gitu selain pekerjaan yang freelance gitu? Nah, pertanyaan yang kedua mengenai BPJS Kesehatan gitu. Apakah BPJS Kesehatan juga bisa mengcover keluarga dalam artian anaknya atau istrinya atau suaminya yang ada bagian dari pekerja tersebut bisa tercover juga atau tidak? Itu saja Kak, terima kasih. Oke, thank you Ade pertanyaannya. Oke, mungkin banyak juga yang pengen tahu ya untuk hal ini. Bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, ketika seorang ibu dalam masa cuti hamil tetapi belum siap untuk kembali bekerja setelah masa cutinya gitu ya, karena memang bayinya tidak bisa ditinggal. Oke, jadi Ade itu kan sebenarnya sudah di luar daripada hak karyawan. Nah, hak karyawan kan mendapatkan cuti melahirkan di mana dihitung 1,5 bulan sebelum, 1,5 bulan sesudah. Nah, jadi ketika haknya itu sudah didapatkan, balik lagi sekarang. Kalau misalkan memang adik butuh pekerjaan, tapi bayinya tidak bisa ditinggal, coba adik ketemu dengan atasannya, adik bicarakan, karena ada beberapa pilihan. Yang pertama contohnya seperti Adek bisa mengajukan cuti tanpa dibayar. Itu pertama. Ya, karena memang apa? Karena memang sebenarnya adek dalam kondisi yang sudah siap bekerja, sudah siap kembali bekerja dengan sudah mengambil hak-haknya adek untuk cuti melahirkan. Tetapi karena memang bayinya tidak ada yang jaga, reasonnya kan seperti itu. Bayinya tidak ada yang jaga, maka pengen cutinya diperpanjang. Nah, itu bisa diambil pilihan cuti tanpa dibayar. Nah, itu pun biasanya setiap perusahaan punya batas maksimumnya masing-masing. Karena apa? Supaya lebih fair untuk pekerja, fair juga untuk perusahaan. Karena kalau misalkan memang adanya terus mengambil cuti, misalkan let's say saya bisa bilang biasanya sih seringan maksimumnya adalah misalkan setahun gitu ya. Kalau misalkan Ade mau cuti setahun, apakah fair untuk perusahaan ditinggal Ade selama setahun? Karena apa? Karena Ade kan tidak dibayar karena cuti tidak dibayar, tetapi Ade masih terdaftar sebagai karyawan. Jadi kesempatan untuk perusahaan mencari gantinya itu nggak ada. Jadi perusahaan harus membayar orang baru lagi untuk mengcover apa yang adik kerjakan. Nah, biasanya itu sih dipersepakati antara karyawan dan atasannya. Biasanya karyawannya minta, boleh nggak saya cuti tanpa dibayar sebulan aja, atau 2 bulan maksimum sampai saya menemukan orang untuk mengurus anak saya. Biasanya gitu, adik. Ya, jadi dicari win-win solutionnya dengan atasannya sendiri. Gitu. Kecuali memang setelah melahirkan, ada tindakan medis lanjutan ya yang harus dilakukan oleh si ibu. Nah, itu bisa lanjut ke cuti sakit jadinya yang harus dilengkapi oleh surat keterangan dokter bahwasanya seorang ibu ini atas nama siapa, masih dalam masa perawatan dan masih membutuhkan waktu istirahat dari kapan sampai kapan. Biasanya ada seperti itu. Oke, dan yang kedua untuk BPJS Kesehatan, bisa nggak mengcover keluarga gitu, anak atau istri misalkan gitu ya? Oke, jawabannya sebenarnya itu bisa. Nah, contohnya di Kempinski sendiri.
kita punya karyawan laki-laki. Nah, karyawan laki-laki itu bisa mendaftarkan anggota keluarganya, yaitu istri sah dan anak kandungnya. Anak kandung itu pun ada aturannya ya, maksimum umurnya 21 tahun biasanya kalau untuk anak. Karena di atas umur itu dianggap sudah bisa mencari kerja sendiri gitu dan menanggung insurance-nya sendiri. Nah, untuk karyawan perempuan, kebanyakan tempat itu hanya menghitung karyawan perempuannya aja. Jadi karyawan perempuan itu dianggap single gitu. Padahal actualnya sudah menikah memiliki anak. Tapi beberapa perusahaan itu menganggap karyawan perempuan adalah karyawan single. Karena memang wajib hukumnya adalah pekerja yang didaftarkan. Tapi kalau additional family member itu adalah fasilitas tambahan dari perusahaan ke karyawan. Gitu. Kalau kita di sini sih karyawan perempuan pun keluarga langsungnya kita juga daftarin. Gitu. Begitu. Semoga menjawab ya Mbak Ade pertanyaannya. Sebenarnya itu bisa. Oke, Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, detail-detail seperti ini nih sebaiknya nanti ditanyakan gitu juga ya ke HR-nya ya Bu ya, agar Betul. kayak kadang-kadang mungkin bingung ini apakah saya cuti bisa cuti atau Mm-mm. enggak, bahkan itu Mm-mm. pada bingung. Betul. Nanti silakan untuk Komunikasi ya, pokoknya. betul. Oh iya, Bu Desi, apakah dari Bu Desi ada nggak tips untuk kita agak ngomongin kontrak, untuk kayak memahami kontrak? Mungkin kan bagi teman-teman, oh, kontrak nih banyak banget tulisannya, tapi ada nggak sih hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita sudah mendapatkan kontrak kerja gitu? Oke. Selain bagian gaji ya, biasanya kan yang diperhatikan dalam kontrak itu adalah apa namanya klausal yang menyatakan gaji gitu. Nah, yang selain itu yang harus diperhatikan juga adalah benefitnya. Benefit seperti apa? Seperti insurance-nya terdaftar atau enggak. Itu pasti biasanya harus ada di kontrak, harus di breakdown. Karyawan itu dipotongnya berapa persen dan untuk apa aja. Itu biasanya ada di kontrak. Terus apalagi? Contohnya seperti cuti hari raya. Nah, itu kan ada apakah di kontrak ada atau enggak. Terus yang paling penting juga adalah isi di mana pemutusan hubungan kerja. Nah, di situ biasanya diatur apa saja penyebab terjadinya pemutusan kerja. Dan ketika seseorang tidak bisa menyelesaikan kontrak, apa konsekuensinya? Itu juga penting yang harus dilihat ya di bagian pemutusan hubungan kerja. Apa yang bisa menyebabkan hubungan kerja ini diputus? Contohnya misalkan apa ya? Setelah dilakukan apa sih namanya pencurian atau tindakan yang menyebabkan kerugian hotel. Nah, biasanya kayak gitu-gitu. Itu ada di bagian pemutusan hubungan kerja. Kira-kira apa sih yang bisa membuat kontrak kerja ini diputus dari sisi perusahaan dan dari sisi karyawan gitu. Itu juga penting supaya nanti ketika misalkan apa namanya diputus tiba-tiba terus bertanya-tanya, ini kenapa kok nggak bilang sebelumnya, padahal di kontrak sudah tertera jelas gitu ya. Hak dan kewajiban juga di situ harus diperhatikan juga gitu. Gitu Mbak Arin. Ada lagi mungkin teman-teman Nah, ada yang mau ditanya lagi? ini ada yang bertanya dari Lazaro, jika saya magang, apa saja benefit yang akan saya terima khususnya jika magang di Apurva, Kementerian Rizki gitu. Oke, magang berarti trainee ya, yang periodenya 6 bulan. Baik. Untuk magang, benefitnya yang pertama kita bisa kasih transport allowance ya. Jadi kita hanya kasih transport allowance, nominalnya berapa? Itu tergantung daripada program yang kita punya. Nah, selain itu benefitnya juga ada one time meal per shift. Jadi kita di sini ada kantin karyawan, di kantin karyawannya itu lengkap, ada makanan berat, ada dessert, ada salad, ada air minum, segala macam itu bebas diambil oleh karyawan, termasuk anak magang. Plus fasilitas kesehatan juga bisa diakses oleh anak-anak magang ya. Kalau misalkan pusing, batuk, perlu vitamin itu bisa datang ke in-house klinik kita yang kita sediakan. Habis itu di sini saya kayak promosi ya, mau rekrut orang nih kayaknya di sini. Nggak apa-apa, Bu. Habis itu benefitnya lagi itu adalah uniform. Ya, di sini ada laundry. Jadi kalau misalkan magang di sini kan uniformnya disediakan. Jadi teman-teman nggak perlu susah-susah bawa pulang dan cuci sendiri.
Ya, jadi kita udah ada tim di sini yang bantu membersihkan pakaiannya sebelum digunakan bekerja. Gitu. Ada fasilitas locker juga benefitnya ya. Jadi kalau mau mandi juga bisa. Terus apa lagi ya benefitnya? Ya, insurance ya, BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itu juga kita daftarkan. Gitu. Wah, cukup banyak ya teman-teman. Kesehatan Nah, terutama ya. nah, ya kalau untuk laundry itu karena ini di perhotelan ya Bu ya, jadi memang ada fasilitas khusus. Nah nanti untuk misalnya teman-teman di sektor lain itu bisa ditanyakan juga. Pokoknya masalah hak dan kewajiban jangan lupa omongkan dengan HR gitu ya, Iya, agar sekarang kan semua udah kebayang jelas. kan, udah Nah kebayang, iya. oh hak-haknya apa aja, jadi udah tahu nih apa yang mau ditanyakan. Biasanya kan sering tuh ketika interview terakhir ditanya, ada yang mau ditanyakan, nah kesempatan lah kalian nanya benefitnya apa aja gitu. Oke, siap. Ini ada pertanyaan dari Hufani, tapi sebenarnya sudah dijawab sih tadi, karena dia bertanya mengenai, tadi kan dibilang tidak ada menerima segala bentuk diskriminasi, salah satunya diskriminasi karena disabilitas, berarti jika melamar juga tidak ada diskriminasi ya, dan memiliki, jika kalau ada teman disabilitas yang mau melamar kerja dan memiliki kemampuan, berarti tidak akan didiskriminasi gitu ya Bu ya? Nggak akan, Iya. nggak akan ya tergantung ya kita butuhnya karena kan tetap kita harus menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat supaya apa? Kalau kita paksakan juga nanti paksakan misalkan sudah nggak bisa nih di sini tapi kita paksakan biar ada aja. Nah itu kasihan teman-temannya juga kan harus beradaptasi juga, harus melewati mungkin sesuatu hal yang tidak sesuai seperti itu. Jadi kan kita harus melihat juga kemungkinan-kemungkinan itu gitu. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi nggak ya teman-teman yang mau bertanya? Oh iya, mungkin ini satu, saya mau tanya, kadang-kadang tuh mungkin ada perusahaan yang istilahnya, ya ini jadi pertanyaan juga, kayak kalau misalnya dia ada di satu jabatan, itu biasanya apakah ada seperti maksimal berapa lama baru dipromosikan, atau seperti itu Bu, kalau di perusahaan umumnya? Perusahaan umumnya sih tidak menggunakan masa kerja ya Mbak Arin, lebih ke review dan availability daripada availability daripada jabatannya. Karena memang biasanya perusahaan itu kan sudah punya manning guideline gitu ya per tahun. Jadi manning guideline tahun ini adalah saya punya 1 manajer, saya punya 2 asisten, saya punya 3 supervisor, let's say gitu. Nah, kalau misalkan manning-nya tahun ini disamakan untuk manning tahun depan, jadi organization chart-nya akan tetap seperti itu, kecuali memang ada perubahan manning sebelumnya. Jadi di-review lagi, oh saya mau develop anak ini karena dia mempunyai potensi untuk di bidang itu. Terus dibuatkanlah satu posisi baru gitu misalkan, dan itu kan harus dipersepakati sebelumnya. Yang sepakati siapa? Masuknya ke finance, karena finance yang akan mereview gaji, karena itu kan ngelingnya ke gaji. Nah biasanya sih kebanyakan anak-anak yang masih suka explore ya, biasanya mereka yang sudah punya timeline masing-masing. Oh, aku mau 2 tahun aja di posisi ini. Kalau mereka tidak melihat kesempatan grow-nya di tempat itu, mereka akan loncat ke tempat lain, which is nggak apa-apa, karena untuk mengembangkan diri mereka kan, dengan bekal yang mereka bisa dapatkan di tempat sebelumnya, gitu kan, mereka dibekali dengan pelatihan yang mereka bisa pakai sampai ke depannya nanti, dipakai dimanapun bisa, gitu. Jadi sebenarnya masa kerja itu tidak bisa menjadi patokan seseorang bisa dipromotion. Ya, karena memang kalau misalkan contohnya seperti hotel-hotel yang udah tua gitu ya, banyak banyak karyawan yang ada di posisi tersebut itu sampai puluhan tahun karena memang kesempatan untuk naiknya pun nggak ada karena ya semuanya sudah di posisi enak gitu, nggak ada yang move gitu, movementnya nggak ada, jadi akan stuck seperti itu. Ya as long as mereka nyaman dan terpuaskan ya nggak masalah. Tapi buat anak-anak zaman sekarang ya, apalagi yang anak-anak tahun 2000-an ke atas gitu, pasti 2 tahun tuh udah paling mentok lah mereka diem. Oh nggak ada perubahan, cari lagi biasanya gitu. Apalagi persaingan di industri pariwisata itu makin kesini makin banyak banget. Begitu.
Oke, berarti begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau mengembangkan karir, bisa di dalam perusahaan bergantung dari ada tidaknya jabatannya atau misalnya performance-nya, bagaimana kualitas kerja teman-teman, atau bisa bikin apa ya, rencana pribadi, mau Betul. karirnya mau berkembang seperti apa, apakah tetap di sini atau mungkin di tempat lain, seperti itu. Jadi banyak cara. Betul. Ada yang memang pengennya comfort zone, ada yang memang pengen tahu lebih banyak gitu. Banyak tipe-tipe pekerja zaman sekarang gitu. Jadi dikembalikan lagi ya ke teman-teman mau yang Iya, mana gitu. masing-masing maunya seperti apa. Oke, nah ini sepertinya pertanyaannya sudah habis, Bu Desi. Dan tidak terasa sudah hampir nih di sini 4:30, di sana 5:30 berarti ya. Iya loh Iya. bener, Oh pas iya 5:30. betul. Wah, sore sekali di sana. Oke, terima kasih Bu Desi untuk pengetahuannya hari ini tentang hak dan kewajiban dan juga tentang Apurva Kempinski, bagaimana hospitality, kemudian apa saja yang dibutuhkan kalau misalnya ingin masuk ke perhotelan ataupun spesifik ke Apurva Kempinski. Semoga pengetahuan ini bisa teman-teman pakai ya, karena kayaknya banyak, pasti ini sedang mencari kerja semua soalnya. Sudah siap ya, Gitu. udah ada Nah, bekal iya, sekarang harus seperti apa. betul. Yang penting confidence, teman-teman percaya diri, pasti bisa. Selama teman-teman memang sudah dibekali dengan pengetahuan yang teman-teman dapat di kampus, dengan skill yang teman-teman, seperti contohnya teman-teman punya keinginan untuk join ikut kelas online, itu kan memperlihatkan teman-teman punya semangat untuk bisa gitu mendapatkan pekerjaan yang sesuai teman-teman inginkan gitu. Wah, terima kasih. Nah, ini juga kita sudah ada di penghujung program juga nih, di fase 1 tidak terasa. Sudah ada 7 sesi ya teman-teman. Semoga semua ilmunya yang sudah dikasih, di-share di 7 sesi ini bisa berguna dan juga melancarkan karir teman-teman ke depannya. Oke, mungkin sebagai penutup kita foto dulu ya Bu Desi. Boleh, boleh. Oke, silakan teman-teman bisa buka kamera ya. Salam inklusi. Kak Suri bisa bantu untuk ambil gambar ya. Takutnya internet saya. Oke, ada lagi yang membuka kamera? Ini yang di Zoom ada 50-an, tapi yang buka cuma segini ya. Ini sesi terakhir ya teman-teman. Jadi tampilkan wajah kalian supaya bisa nampang di sosial media di Paling, oke? Oke deh, hitungan ketiga. Ini ada lagi nggak pada saat dijepret ntar pada buka kamera lagi? Oke. Oke. Tangannya gimana nih? Oh, oke. Katanya clickingnya diangkat Ini teman-teman. logo inklusi. Oke. Iya. Oke, Lazaro itu yang kelihatan latarnya loh. Unpam ya. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebentar. Kita yang slide kedua belum ya. Bentar ya, dipindahin dulu. Oke, slide kedua. Huruf I-nya. 1, 2. Oke deh, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Desi. Terima kasih kesempatannya Bu Ari, Bu Suri. Kesempatannya. Semoga kita bisa kerjasama lagi juga ke depannya dan juga teman-teman juga. Terima kasih juga. Dipersilakan Ibu Desi jika ingin meninggalkan Zoom. Ini internet saya, sorry. Baiklah kalau gitu saya pamit undur diri ya Bu Arin, teman-teman semua. Terima kasih waktunya sudah bergabung dengan online class. Semoga kita bisa kerjasama di ke depan harinya ya. Nice to meeting you semuanya. Goodbye. Terima kasih Kak Terima kasih Bu Desi. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk isi absennya. Kali nih. Ya, bisa dipakai memang. Ya, maksudnya Oke.